mission. Karena misi dan penyembahan itu saling bergandengan, berkaitan, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Dan setiap kali orang berjumpa sama Tuhan di dalam Alkitab, pasti punya hati untuk melayani, memberkati, mengasihi, mengampuni, memberitakan kabar baik. Kita bisa teringat dengan kisah perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4, di mana perempuan ini punya 5 pria selingkuhan. Dalam kehidupan yang susah sekali lepas dari laki-laki. Namun yang menarik ketika dia berjumpa dengan Yesus di pinggir sumur Samaria, dia langsung putuskan semua pria selingkuhannya. Dan kemudian dia kembali ke kampung halaman. Dia bawa satu kota kepada Tuhan Yesus. Siapa saja berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk memberkati, mengasihi, mengampuni, memberitakan kabar baik. Saya juga teringat dengan Saulus yang punya tema hidup menghapuskan orang Kristen dari kolong langit. Saking bencinya sama orang Kristen, dia bunuh. Bahkan dia merupakan pembunuh atau dalang pembunuh dari murid Yesus bernama Stefanus. Dalam perjalanan ke kota Damaskus di Syria untuk membunuh orang Kristen di sana, dia berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu sendiri Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa seringkali engkau menganiaya aku?" Saat itu dia tinggalkan niat yang membantai orang Kristen. Dia persembahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanan ke kota Damaskus. Tapi kali ini bukan membunuh orang Kristen, melainkan memberitakan kabar baik. Siapa saja berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya juga teringat dengan pemungut cukai seperti Sakius, Lewi, Matius. Ketika ketemu sama Tuhan Yesus, dia tinggalkan kehidupan lamanya. Dia persembahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan kemudian dia melayani Tuhan. Dan bahkan Sakius, dia berikan hartanya separuh kepada orang-orang miskin. Dan orang-orang yang pernah dia sakiti dan lukai, dia pernah rugikan, dia gantikan 4 kali lipat. Membuktikan setiap kali orang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Dan juga sebelum Yesus naik ke surga, di 40 hari keberadaannya di bumi, setelah kebangkitannya bersama dengan murid-murid mengambil waktu untuk menyembah Yesus. Setelah menyembah Yesus, kemudian Tuhan memberikan amanat agung, perintah terakhir, pesan terakhir yang sangat penting dan berkualitas, yaitu pergi, beritakan Injil, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Dan setelah itu dia naik ke surga. Jadi Yesus mau murid-murid bukan cuma sekedar menikmati hadirat Tuhan. Murid-murid bukan cuma sekedar menikmati mujizat dan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau murid-murid untuk segera membawa kehadiran Yesus dimanapun mereka berada, membawa menghadirkan mujizat dalam kehidupan orang. Karena goal kekristenan itu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat. Goal kekristenan itu bukan sukses tapi mensukseskan orang lain. Goal kekristenan itu bukan dipulihkan melainkan memulihkan yang lain. Goal kekristenan itu bukan sekedar diselamatkan melainkan menyelamatkan yang lain. Penyembahan itu bicara soal minyak, sedangkan misi melayani itu bicara soal api. Minyak gak ketemu api gak terjadi ledakan. Api tanpa minyak suatu kali akan redup. Itu sebabnya penting di sini selain kita menyembah Tuhan, setelah pulang dari penyembahan, setelah menyembah Tuhan, kita punya hati untuk melayani, memberitakan Injil, menjadi berkat. Ini waktunya untuk kita menjadi saksi. Mungkin Anda berkata sulit sekali jadi saksi. Sederhana, simpel. Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya apa yang dialami. Dan apa yang dilihat gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Jadi ceritakan aja bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan berkati kita, bagaimana Tuhan selamatkan kita, bagaimana Tuhan sembuhkan kita. Dan waktu kita menceritakan apa yang kita alami, maka gak perlu pakai catatan, akan keluar dengan natural. Dan Roh Kudus akan menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib. Dan banyak orang dipulihkan lewat kesaksian kita. Banyak orang mengalami Tuhan lewat kesaksian kita. Itu sebabnya mari di momen ini, lewat pujian penyembahan, kita boleh menjadi saksi dan membawa api